Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Melaporkan langsung dari kegiatan penyembelihan hewan kurban. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan langsung dari kegiatan penyembelihan hewan kurban 16 sapi kita dan 45 kambing. Kita mulai dari tempat penyembelihan. Ayo kita jalan-jalan. Kita bikinkan tempat khusus untuk tahun ini. Kita beda, ada warna hijau, warna seger gitu ya. Dan alhamdulillah kita mulai jam 8. Hari ini jam 10 kurang seperempat. Kita sudah mencapai sapi ke-7. Masya Allah, teman-teman semangat. Ini kita mulai dengan penyembelihan, tadi didoain segala macam. Ini kita mulai dengan sapi ke-8. Mulai sapi 8, teman-teman sedang menyiapkan. Seperti ini, kita masuk ke produksi. Untuk tahun ini kita ada 5 line. Jadi ayo kita ikut saya. Oke, teman-teman sedang melakukan produksi. Kita bagi tahun ini kita menjadi 6 line. Ada sapi 1, sapi 2, sapi 3, sapi 4, sapi 5. Dan kambing. Ini kita bisa saksikan teman-teman. Ini dari line 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya sedang bekerja sesuai line masing-masing. Yang di ujung kambing. Dan semuanya semangat. Kita lihat teman-teman kita semua. Halo bapak-bapak. Halo. Kesini dulu. Halo. Ya, kita ke tulang. Kang Redo. Jadi ini bentuk inovasi kita untuk tahun ini, kita mengadakan mesin potong tulang. Ini operatornya. Safety, perhatikan safety shoes. Semuanya. Safety shoes. Ya. Diinjak soalnya. Siap. Contoh. Kita akan lihat pengoperasian. Ya. Oke, selamat bekerja. Lanjutkan. Keep safety. Kurban 2.0. Kita ke kambing. Kita juga memberlakukan area safety. Jadi anak-anak kita beri di area luar agar tidak mengganggu proses penyembelihan ini. Jadi yang menyaksikan bisa di sini semuanya. Terus yang baru dari tahun ini juga adalah supaya data kurban kita menjadi lebih rapi, kita fungsikan sekretariat. Di sini yang akan mengupdate semua titik kita. Ada bendahara, ada sekretaris yang akan dada dulu Pak, jangan serius-serius Pak. Ya, ini area produksi kita. Ini kantong yang sudah jadi nanti tinggal siap kirim. Ya, oke ini teman-teman. Yang menarik adalah kegiatan ini kita sama-sama dari hampir semua klaster yang ada di Permata. Jadi ini adalah kegiatan kebersamaan. Kita tidak ada sekat, tidak ada ini. Semuanya menjadi satu di keluarga besar Al Ittihad. Kita melihat di sisi kambing. Nih teman-teman di kambing akan 45. Dada dulu. Penyembelihan seperti biasa kita sudah mulai. Ada 45 ekor kambing di sini. Ya. Baik, kita akan memulai ke distribusi. Distribusi barangnya di mana? Belum ada. Ya. Nanti distribusi akan di sini.
Di tempat ini kita nunggu sampai benar-benar sudah siap, nanti akan kita kirim. Oke, taruh aja. Itu dia. Itu dia proses Ya, coba lihat sini. Nah, sahabat, itu proses yang kita lakukan di 1440 Hijriah ini. Selalu kita berinovasi dan berinovasi karena hewannya juga bertambah, amanahnya juga bertambah. Kita selalu beristihad, kita berinovasi supaya bisa melaksanakannya dengan baik. Tadi kita sampaikan penyembelihan kita baru, tim penjaganya juga standar rumah potong hewan. Teman-teman semua bekerja sesuai alur lainnya. Ada pemotongan tulang mekanis. Terus ya yang menarik yang kita bisa ini adalah jeroan. Kita akan kirim ke langsung. Yang menarik tahun ini adalah jeroan kita kirim langsung ke mustahik kita. Jadi seperti ini masih utuh. Kita kirim ke beberapa tempat yang memang sudah kita plotkan gitu ya. Jadi semuanya kita sudah data, formasikan, sudah kita rapi. Quick account sementara line 1 tadi sudah Dari terdapat mulai jumlah kantong semuanya sudah 183. Nah, Untuk line 2 dan selanjutnya kita akan kemana dan kemana sudah lengkap semua. Total berapa kantong? Hari yang diestimasi 2.998 kantong. Tapi barusan ada info masuk 180 sapi, berarti akan lebih. Karena sapi kita diestimasi 170. Ternyata 180 sekian, jadi akan bertambah. Mudah-mudahan makin berkah sahabatku. Semangat terus dan keep semangat, keep takwa. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, saya Jeffrey dari tim rumah tangga DKM Al Ittihad. Jadi untuk Idul Adha 1440 Hijriah tahun 2019 ini kita menambah beberapa infrastruktur untuk melengkapi fasilitas pemotongan hewan kurban dari jamaah. Yang pertama ada di sisi timur dari masjid di halaman belakang kita menambah area pemotongan sapi. Sekali pemotongan kita bisa 2 ekor sapi. Kemudian ke sisi selatannya ada penambahan kandang permanen, jadi tahun kedepannya untuk penempatan hewan kita sudah punya lokasi permanen, bisa menampung sekitar 15-20 ekor sapi dan 40 ekor kambing. Jadi untuk Idul Adha tahun ini insya Allah kita persiapan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk beberapa penambahan fasilitas yang permanen. Terima kasih. Untuk packing data mudohi 7 kantong 1 ikat, 7 kantong 1 ikat. Yang baru apa inventaris di tahun ini? Yang baru inventaris tahun ini itu pemotong tulang, terus pisau, kampak, itu ada beberapa ya lumayan banyak juga, terus gerobak besi untuk memudahkan bisa bagian logistiknya lah. Ya, kesulitan apa di logistik? Sementara ini belum kelihatannya kesulitannya karena kita ada bersama dengan teman-teman nih. Alhamdulillah kekompakannya luar biasa. Sahabat Al Ittihad, setelah tadi kita bicara tentang proses penyembelihan, proses mekanisme apa yang kita tempuh biar lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Al Ittihad. Setelah tadi kita bicara mengenai proses pemotongan dari mulai motong, pencacahan tulang dan juga kambing, yang kita selalu berinovasi, tentunya tidak kalah penting adalah tentang kesehatan hewan. Karena ini sebagai salah satu sunnah supaya dalam penyembelihan ini kita absah. Nah, sebenarnya sudah hadir di kita Dr. Hewan Septian. Beliau sudah tadi mengecek untuk keberadaan hewan kita. Jadi silakan Dok, disampaikan. Ya, terima kasih. Saya Dr. Hewan Septian. Kemarin dan hari ini saya telah melakukan pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum pemotongan hewan kurban, dan hari ini pemeriksaan postmortem untuk pemeriksaan terhadap organ-organ dari hewan-hewan kurban yang telah dipotong. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan, alhamdulillah di Masjid Al Ittihad ini alhamdulillah dari rangkaian manajemennya sudah cukup baik. Antara hewan yang sebelum dipotong dengan
area tempat pemotongan sudah ada sekat, kemudian manajemen pemisahan antara daging dan jeroan juga baik di sini. Sejauh ini juga dalam pemeriksaan belum ada ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dari hewan yang hidup yang mau dipotong dengan hasil dari organ yang telah dipotong. Contoh penyimpangan seperti apa? Kalau penyimpangan, kalau misal untuk hewan-hewan yang hidup, bisa kita temukan salah satu contoh mungkin penyakit OFF, itu ada kropeng di daerah mulut, atau hewan-hewan yang kelihatan gejalanya sakit atau mengalami kepincangan, itu kan secara syariah kurang baik untuk hewan kurban. Kalau hewan organ-organ untuk hewan yang sudah dipotong, misal kita bisa temukan untuk organ hati secara utama itu bisa kita temukan cacing misalnya, itu bisa dikonsumsi tapi kurang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Kalau standar manajemen itu masuk parameter ya, manajemen pemotongan dan tempat pencacahan seperti itu jadi parameter standar kesehatan juga. Ya, ada istilah yang namanya kesejahteraan hewan atau animal welfare, itu harus diselenggarakan di tempat pemotongan hewan kurban atau secara umumnya di rumah pemotongan hewan sebenarnya. Dari bagaimana hewan datang ke tempat pemotongan, bagaimana petugas memberikan pelayanan, misalnya pemberian minum dan pakan sebelum pemotongan, hingga proses pemotongan yang baik secara syariat Islam dan kesehatan hewannya itu harus benar-benar diperhatikan untuk mendapatkan pangan yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Jadi untuk standarisasi butuh berapa hari untuk pemeriksaan? Sebenarnya untuk pemeriksaan antemortem itu maksimal 24 jam sebelum pemotongan. Kalau lewat dari itu harus dilakukan pemeriksaan lagi untuk antemortem. Untuk postmortem juga langsung setelah pemotongan sebaiknya harus langsung diperiksa. Jasa kalau dokter. Ya, terima kasih. Kesulitan-kesulitan apa selama dalam pengelolaan Idul Adha kali ini? Alhamdulillah sih kesulitannya udah diridhoi ya Pak. Jadi semuanya mudah-mudah saja berkat kerjasama tim dan pada pengalaman yang sebelumnya. Terima kasih. Siap. Thank you. Sampai ketemu lagi. Yuk, tahun depan atau kapan kita berkurban dengan niat lillahi ta'ala. Proses distribusinya cukup baik dan merata di area sekitar.